Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang energi dalam sistem kehidupan. Adapun KD yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini yaitu mampu menganalisis konsep energi, berbagai bentuk energi, serta perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Kita akan membahas tentang pengertian energi, berbagai sumber energi, serta makanan sebagai sumber energi. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu tentang pengertian energi. Energi merupakan kemampuan suatu benda atau sistem untuk melakukan kerja atau usaha. Tetapi energi ini tidak dapat diciptakan, melainkan dapat dipindahkan atau diubah. Contohnya adalah pada saat kita menghidupkan motor. Motor tersebut tidak akan bergerak apabila tidak mempunyai bahan bakar. Bahan bakar ini yang berperan sebagai sumber energi. Bahan bakar motor berupa bensin, dengan bantuan mesin akan diubah menjadi energi, sehingga motor dapat berjalan. Hal ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia, namun dapat diubah dari bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Ada banyak sekali bentuk energi di sekitar kita. Antara lain yaitu energi panas atau disebut dengan energi kalor. Energi ini berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kemudian ada energi kinetik, merupakan energi yang dihasilkan pada saat suatu benda bergerak. Semakin cepat suatu benda bergerak, maka akan semakin besar energi kinetiknya. Contohnya adalah pada saat kita mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, maka mobil tersebut memiliki energi kinetik yang besar. Ada energi listrik. Energi listrik dihasilkan dari berbagai sumber energi yang diubah untuk kebutuhan manusia. Energi potensial merupakan energi yang mempengaruhi suatu benda karena posisi atau kedudukannya. Energi ini ada beberapa macam, yaitu energi potensial gravitasi dan juga energi potensial pegas. Contoh dari energi potensial gravitasi yaitu pada saat buah apel jatuh dari pohon, maka dia akan jatuh ke bawah karena pengaruh energi potensial gravitasi. Contoh dari energi potensial pegas pada saat kita menarik busur panah kemudian melepaskannya, anak panah akan meluncur dengan cepat karena dipengaruhi oleh energi potensial pegas. Dan ada energi kimia, energi yang tersimpan dalam suatu benda. Jika diaktifasi bisa menghasilkan energi lain. Contoh energi kimia yaitu gas dan minyak bumi. Yang kedua, berbagai sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Ada berbagai jenis sumber energi, namun ada beberapa sumber energi yang tidak dapat terbarukan. Artinya, apabila sumber energi ini dipakai secara terus-menerus, akan habis dalam beberapa waktu ke depan. Sumber energi tak terbarukan ini seperti minyak bumi, gas, dan batu bara. Mereka merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari hewan dan tumbuhan jutaan tahun yang lalu. Karena proses pembentukannya membutuhkan waktu jutaan tahun, jadi manusia harus bijak dalam penggunaannya. Kemudian, ada sumber energi terbarukan. Artinya, sumber energi ini tidak akan habis terpakai. Saat ini sudah banyak pengembangan dari sumber energi ini. Di antaranya seperti energi matahari yang diubah menjadi energi listrik lewat panel surya. Untuk memperoleh energi listrik, manusia saat ini juga memanfaatkan energi air dan energi angin. Ada juga energi tidal yang memanfaatkan pasang surut air laut. Energi terbarukan yang banyak dimanfaatkan di Indonesia adalah kincir air. Selanjutnya, kita akan mempelajari makanan sebagai sumber energi. Kalian pasti setiap hari mengkonsumsi makanan sebanyak 3 kali sehari atau bisa lebih. Nah, pernah nggak sih kalian nggak makan seharian? Apa yang kalian rasakan?
pasti kalian merasa lemas dan tidak bertenaga kan? Ternyata makanan yang kita konsumsi merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Makanan yang kita konsumsi akan dicerna dan diolah oleh tubuh, kemudian diubah menjadi energi. Untuk itu, kita perlu makan setiap hari agar energi kita tetap terjaga. Nah, sebaiknya dalam sepiring makanan yang kita konsumsi harus mengandung karbohidrat, protein, dan juga lemak. Tahukah kalian apa itu karbohidrat, protein, dan juga lemak? Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Karbohidrat biasanya terdapat di dalam beras, jagung, serta umbi-umbian. Yang kedua adalah protein. Tidak kalah penting, protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Nah, protein ini terbagi menjadi dua. Ada protein yang berasal dari hewan yang disebut protein hewani. Makanan yang mengandung protein hewani diantaranya yaitu daging, ikan, telur, susu, keju, dan protein nabati yang berasal dari tumbuhan. Biasanya terdapat di kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Selain sebagai sumber energi, protein juga memiliki fungsi sebagai pembangun sel dan jaringan tubuh, serta memperbaiki sel-sel yang telah rusak di dalam tubuh. Protein juga berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh sebagai antibodi, dan juga sistem informasi juga kendali dalam bentuk hormon. Yang ketiga ada lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang sukar larut dalam air dan mudah larut dalam pelarut organik. Unsur penyusunnya ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan terkadang terdapat fosfor. Lemak juga berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Sama seperti protein, lemak juga ada dua macam, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani disebut juga sebagai lemak jenuh. Biasanya berbentuk padat pada suhu kamar. Dan ada lemak nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, atau biasa disebut juga sebagai lemak tak jenuh. Lemak ini berbentuk cair pada suhu kamar. Lemak tak jenuh memiliki manfaat yang baik bagi tubuh. Lemak memiliki fungsi sebagai pelindung organ dalam untuk mempertahankan suhu tubuh dan juga sebagai energi cadangan. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.